untuk single terbarunya. Terima kasih banyak. Mungkin bisa diceritakan kembali Mas, ini pembuatan lagu ini, single ini kan sangat singkat banget ya Mas. Lagunya matiin aja Mas. Matiin aja. Ini kan sangat singkat banget ya prosesnya gitu kan. Ini sebenarnya sih semuanya mempersiapkan dalam waktu yang sesingkat itu. Betul. Kita kembali lagi ya ke sebuah perkataan. Kita tuntaskan dengan singkat-singkatnya, dengan waktu yang cepat-cepatnya, dengan hasil yang sebaik-baiknya. Dengan hasil yang sebaik-baiknya gitu. Kita mengumpulkan para muda-mudi di Jakarta untuk bisa menjadikan Jakarta menjadi tempat yang indah, menjadi tempat yang nyaman untuk bisa berkarya. Kita mencoba untuk menyuarakan isi hati daripada para seniman, dari para Gen Z dan millennials gitu ya, untuk bisa care sama kota kita tercinta ini, adalah kota Jakarta. Emang selama ini yang lu rasain keresahan terhadap Jakarta apa sih sampai akhirnya lahirlah video ini nih? Ini nih. Gue agak kurang, dulu gue sangat-sangat apatis sekali gitu dengan kota Jakarta gitu. Ya, gue nggak buang sampah sembarangan, gue nggak ngotorin jalanan gitu. Gue adalah tipe orang yang mungkin bahkan kalau misalnya ada sampah gue taruh di kantong dulu gitu. Itu salah satu cara gue untuk bisa menjaga kota kita tercinta ini. Keresahan gue lebih ke banyak taman yang emang kok susah banget ya kita untuk bisa duduk dan nongkrong dan berkarya di sana gitu ya, dengan surveillance yang agak kurang gitu. Tapi bisa banget diperbaiki kalau misalnya dari kita sendiri, dari anak-anak muda sendiri. Gue berani berstatement kalau gue adalah orang yang berani untuk menyuarakan itu, karena dari beberapa tahun yang lalu gue adalah orang yang cukup kontroversial dan berani untuk menyuarakan hal yang salah untuk menjadi sebuah hal yang jauh lebih baik dan lebih positif untuk anak-anak muda, generasi yang akan melanjutkan. Tapi apa sih yang membuat lu bikin lagu dan video itu pas bertepatan dengan hampir seminggu ya? Yes. Kenapa nggak tahun depan atau nggak tahun lalu atau tidak? Pertimbangannya apa? Kepentingannya sebenarnya momen nih. Momen Jakarta ini lagi menjadi topik yang sangat hangat banget gitu. Dan menurut gue kalau kita ngomongin soal Jakarta tuh banyak banget keindahan di sana. Dan momennya pas banget. Juga gue merasa ini adalah saat yang tepat untuk gue bikin konsep ini gitu, muda-mudi Jakarta gitu. Jadi ini adalah langkah yang menurut gue paling tepat untuk bisa menyuarakan apa yang ada di isi hati gue. Untuk judul lagu terus untuk konsepnya ini emang udah pikiran dari sangat cepat juga atau dari sangat cepat banget. Di malam itulah kita mengganti semua lirik, mengganti semua judul gitu, konsep video klip gitu, yang ngebawa kita kembali ke era-era Jakarta yang kita nikmati gitu. Mungkin gue nggak pernah hidup di eranya Ali Sadikin gitu ya, cuman di era itu Jakarta tuh indah banget gitu. Di eranya Joe Pave, gak akan jadi Bali kalau nggak ada Joe Pave gitu. Jadi gue menggunakan suara dan hak politik gue untuk mendukung orang yang tepat gitu. Pengen balik lagi ke Indonesia masa kemasan dimana David Bowie bisa bikin villa di Bali karena Joe Pave gitu. Jakarta pada saat itu sangat mentereng sebagai ibu kota ya karena Ali Sadikin gitu. Dan gue pikir dari gubernur-gubernur sebelumnya itu membawa aura positif dan baik, dan tinggal kami anak-anak muda, millennials dan Gen Z untuk bisa berani menyuarakan suara politik ya betul. Dari segi musiknya kayak gimana tuh? Mungkin masih sama kah sama seperti musik-musik sebelumnya atau mungkin masih tambahin ada etnik-etnik yang ada di Jakarta itu tuh? Sebenarnya etnik Jakartanya nggak begitu banyak, malah lebih banyak ke samba, bossa nova, lenso. Lenso itu adalah genre asli Indonesia yang terlupakan, yang sebenarnya itu Jakarta banget, itu Indonesia banget. Terus habis itu kalau teman-teman simak di situ ada isian gitar Ibu Kita Kartini
deng 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 deng, karena ya Jakarta selamanya akan menjadi sosok ibu kota gitu. Kita nggak akan pernah luput kalau Jakarta itu adalah pusat entertainment, pusat bisnis di Indonesia, dan itu ibu kita Kartini itu dari situ. Iya, lagi nempel langsung di situ. Bro, Iya. tapi bisa dibilang goalsnya emang yang tujuan lu emang itu, goalsnya terus sama emang bisa dibilang ini keresahan lu sebagai muda mudi kesukaan mewakili muda-mudi Jakarta. Ibaratnya jangan hanya menikmati Jakarta, jangan nyari rezeki Jakarta, tapi harus menentukan hak pilihnya untuk menentukan Jakarta ke depan, bisa bilang gitu goals. Betul, persis sekali. Jangan menjadi gini apolitis, ya udahlah gitu. Banyak anak muda yang gue nggak peduli lah sama yang gue pilih segala macam. Cuman coba deh gunakan hak politiknya dengan baik. Coba menelaah lagi, bisa nggak ya kita ubah, kita benahi kota Jakarta. Selagi kita masih tinggal di sini dan kita akan tua di sini, kita akan kerja di sini. Dari hal kecil aja gitu, dari hal memilih aja. Terserah mau milih siapa, tapi kalau dari gue, gunakan hak pilih dengan baik. Oke, Mas, ini kan tadi ada Mas Rano Karno juga dalam video klipnya itu kan. Itu kan tadi mungkin sebagai bentuk dukungan sama beliau. Seperti yang ditanyakan tadi sebelumnya, apa nggak takut nanti akan dikatakan kontroversi lagu Indonesia? Tadi kan instan banget dengan masa-masa kampanye juga. Gitu. Ini juga dekat. Dekat banget. Kalau misalnya ngomongin soal kontroversi, saya pikir ini terserah teman-teman yang menikmati akan seperti apa. Tapi ini hanya sebagai bukti saya udah melek politik. Saya udah bukan Ardhito Pramono yang diem di studio doang dan nggak ngerti politik itu seperti apa dan nggak peduli politik itu seperti apa. Kita harus pelan-pelan mengerti gitu. Jadi kembali lagi ya kan, kalau misalnya kita bikin sebuah karya bukan punya kita lagi kalau udah dirilis, itu udah punya semua orang. Jadi terserah teman-teman mau nilai seperti apa, tapi ini adalah sebuah bukti saya menggunakan hak politik saya dengan Berarti bisa bilang konsekuensinya udah lu pertimbangkan sebelumnya. Konsekuensinya sudah dipertimbangkan dan alhamdulillah sampai sekarang sih dengan PR Jakarta juga, karena kami bersahabat ya dari kecil. Ini tuh yang jagain gue dari kecil lah gitu ya, abang-abang ini. Gue nggak setelah itu toh. Enggak ya. Setelah itu gue. Dan maksud gue kayak ada saudara gue juga di sana, dan dengan permasalahan yang pernah terjadi beberapa tahun yang lalu, ini bukan menjadi sebuah video atau sebuah konsep permintaan maaf ke Om Pram, namun lebih menjalin hubungan ke Om Pram dan lebih mengenal Om Pram orangnya seperti apa, dan Bang Dul orangnya seperti apa. Dan ternyata Om Pram dan Bang Dul sangat-sangat open. Yang tadi saya bilang pas saya berkunjung ke kediaman Om Pram dan Bang Dul, itu saya seperti lagi main ke rumah sahabat, disambut sama bapaknya sahabat saya gitu. Bisa cerita tentang apa, bisa menunjukkan keresahan saya sebagai seniman, bisa bahkan kita sering curhat soal mantannya gitu ya. Yang juga disambut dengan baik dan lucu gitu. Dan ini menjadi sebuah, mungkin akan ada konsekuensinya yang akan saya terima, tapi ya memberanikan diri aja lah untuk bisa bersuara, karena kalau nggak berani bersuara nggak akan bener Jakarta gitu. Ini harus jadi satu orang. Kenapa sih lu menggandeng Amel Carla gitu? Ya itu menarik banget, karena kalau misalnya dilihat, didengar gitu ya, suara Amel tuh Jakarta banget. Kayak kita mengingat lagunya Benyamin Sueb yang hujan gerimis aja. Itu kan sang penyanyi perempuan itu kan suaranya Jakarta banget. Ada sedikit Melayunya, ada sedikit keroncongnya gitu kan. Tinggi-tinggi melengkingnya. Tinggi-tinggi melengking gitu. Keroncong Portugis ya zaman-zaman pas baru masuk ke Jakarta gitu ya. Beda sama keroncong Papua. Keroncong Ambon itu beda. Jakarta punya taste sendiri, dan saya pikir Amel Carla adalah orang yang bisa, salah satu-satunya orang yang bisa deliver itu dengan baik gitu. Dari lagu Muda Mudi Jakarta, kalau lo bisa memvisualisasikan Jakarta sebagai sosok orang seperti apa bentuknya? Wih,
Jakarta sosok orang. Jakarta itu adalah orang yang punya wibawa, orang yang keren, orang yang bisa mengayomi anak-anak muda, bisa mendengarkan semua opini dari seniman. Jakarta itu adalah ayah dari kita semua. Tawakannya visual ya, bentuk visualnya ya gimana? Kalau gue kayak Prabdul lagi. Kalau gue ya nggak tahu ya. Karena Jakarta pada dasarnya karena kita udah menjadi ibu kota lama, betul, kemudian udah nggak jadi ibu kota lagi setelah ini. Jadi Jakarta mungkin jatuhnya kayak seseorang yang berpostur besar, dihormati, kemudian dia turun dari jabatannya tapi tidak pernah dilupakan oleh masyarakat yang selama ini udah pernah dia pimpin gitu. Ibaratnya dia raja ya, kita ngomongin misalkan dia bentuknya seorang raja gitu ya, badannya besar, dia selalu dielulukan walaupun banyak dia menjabat sangat lama, cuman walaupun dia sudah tidak menjabat lagi misalkan sebagai seorang raja, tapi dia selalu dicintai, selalu diingat apa yang ditinggalkan sama dia untuk masyarakatnya. Gitu. Legacy sih. Gue tambahin di music video ini, di project lagu ini kami hanya pengen meninggalkan legacy aja sih. Kalau misalnya ada anak muda yang berani untuk menyuarakan suara politiknya, walaupun tidak, gue nggak mendirect ya, maksudnya gue nggak mendirect orang-orang, tidak pernah mendirect orang-orang untuk memilih siapa. Yang gue himbau adalah anak-anak muda, gunakan hak politik lo dengan baik, jangan golput, terserah memilih siapa, itu pilihan kalian semua teman-teman, tapi gunakanlah hak politik kalian dengan baik. Karena kalau nggak dari kita, nggak akan ada penerusnya. Banyak banget yang golput sekarang gitu, karena cuman mager bangun dari tempat tidur dan Kalau besok libur ya? iya, exactly. Nah itu, kalau misalnya sekarang udah hampir 30%, mungkin 10 tahun lagi ada 60% anak muda atau Gen Z yang nggak milih. Semua jadi apa kota ini atau negara ini gitu. Jadi meleklah dari sekarang, gunakan hak politik dengan baik. Sadarlah kalau misalnya kita masih bisa kok rame-rame datang ke depan gedung DPR dan menuntut hak kita untuk dilaksanakan. Itu bisa kok. Kita harus melek hak-hak itu gitu. Fundamental kita menjadi warga negara Indonesia. Gitu sih. Tapi sosok Mas Pram dan Bang Dul di mata Ardhito apa? Sosok Mas Pram, aku panggilnya Om kebetulan, karena udah kayak ayahnya sahabatku sendiri gitu. Kalau datang tuh disambut gitu, main piano dong, main piano segala macam. Dan sosoknya itu kayak ayah gitu. Despite everything that happened berapa tahun yang lalu, tapi saya datang di sini disambut seperti anaknya sendiri gitu. Panggil saya Dit, jarang gitu ya, Dit, sini, masuk dong, main piano dong, mainin lagu ini dong, gitu-gitu. Jadi itu sebagai ayah yang mengayomi. Bang Dul juga pas datang tuh bener-bener kayak ayah saya sendiri gitu. Saya dapat eksklusif ngelihat bemo-nya, original bemo ya Bang Dul pada saat itu. Wah, ini national treasure nih. Gimana zaman dulu kayak scene Bang Dul benerin mobil karena beliau adalah seorang insinyur, itu nggak pernah luput dari ingatan saya. Gitu sih. Tapi diminta juga nggak sih untuk mengkampanyekan mereka berdua? Kalau saya sih enggak sih. Saya masih punya kebebasan untuk memilih siapapun sebenarnya kalau saya. Tapi dari video ini dan project ini, saya cuman mau kasih tahu pilihan saya tuh siapa. Dan menurut saya yang saya pilih itu adalah orang-orang yang paling benar, yang paling benar untuk menata kota Jakarta. Tapi seberapa yakin sih kedua pabrik ini akan merubah kota Jakarta? Saya 100% yang diinginkan oleh Ardhito. Dari obrolan kami tentang pengkaryaan, tentang kesenian, tentang anak-anak muda-mudi Jakarta, saya 1000% yakin sih, dua orang ini adalah sosok yang tepat untuk bisa membina kota Jakarta. Tok, lu dari politik-politikan gitu, mungkin lu memandang tadi bilang lu pengen Jakarta kembali lagi seperti ke zaman ini, zaman ini tuh mungkin
Lu melihat Jakarta dengan sebegini uniknya, meriahnya gitu, itu seperti apa sih lu melihat Jakarta nih sekarang nih? Kalau sekarang tuh udah mulai cukup rame lagi ya di Blok M ya, di Melawai gitu ya. Dulu ada lagunya Faris RM, judulnya Susi Belel gitu ya. Ada lirik dia sering datang ke Melawai dengan jeans belel gitu ya, era-era tahun 80-an. Karena emang Blok M dan Melawai itu dulu ditutup. Ya. Dan emang isinya anak-anak muda jalan kaki semua, ngeceng semua gitu. Dulu ada klub sepatu roda namanya Lipstick di Melawai kalau teman-teman ingat gitu. Itu bener-bener main sepatu roda aja gitu. Dan Jakarta tuh indah dan gemerlap bang pada era itu. Era-era tahun 80-an ya mungkin ya gitu. Dan walaupun gue belum lahir gitu, gue mendengar-dengar cerita aja. Bisa nggak ya Jakarta diginin lagi? Bisa nggak ya Jakarta jadi LA-nya Indonesia? Jadi pusat entertainment bisnisnya Indonesia, pusat orang-orang mencari udah ini Jakarta udah bisa dibilang pusat orang-orang mencari peran. Tapi bisa nggak ya Jakarta menjadi pusat orang-orang menjadi mata pencarian, pekerjaan, apapun itu pekerjaannya, kesenian, mau jadi bankir, mau, nah itu yang hal-hal fundamental yang pengen saya suarakan. Tapi lu sendiri pernah maksudnya menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di Jakarta itu mungkin transportasi umum atau seperti Oh sering banget. Gue dari SMP tuh naik kendaraan umum. Delman ya? Delman. Bukan. Bukan dong, Aman, bukan. itu. gue naik apa namanya Metro Mini. Oke. Kan sekolah gue di Smabel dulu kan di Iya. SMP 115 tuh. Habis itu gue naik 42, habis itu naik 70 kayak ya maksud gue merasakan itu sih. Dan di era itu gue masih kecil gitu ya, ya cukup buat gue gitu. Sekarang udah jauh lebih cukup, jauh lebih dari cukup. Temen gue yang dari Depok bisa naik kereta menuju ke Jakarta gitu, udah integrated sekali gitu dengan gubernur-gubernur sebelumnya. Apalagi kalau misalnya ditambah visi-visi dari gubernur yang akan datang, Jakarta akan menjadi super cool sih menurut gue.